Halo guys, sekarang saya udah ada di Kota Malang dan saya baru aja run dengan teman-teman komunitas Street Mini 4WD Malang. Dan sekarang saya menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu rumah teman saya. Dan beliau ini salah satu kolektor Mini 4WD di Indonesia yang punya banyak banget koleksi. Nah, kita akan interview dia hari ini dan kita akan lihat koleksinya apa aja. Oke, ikuti saya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian udah lihat saya bermain ke salah satu taman Mini 4WD Indonesia yang ada di Malang, dan beliau ini salah satu kolektor juga yang koleksinya luar biasa banget. Nah, tadi kalian udah lihat kan koleksinya seperti apa, mulai dari kit yang biasa aja sampai yang sangat-sangat rare, itu ada semua guys. Sesaat lagi kita akan ngobrol langsung dengan pemiliknya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Mas Tony Febrianto. Nah, Mas Tony ini pemilik dari bunker ini. Nah, Mas Tony ini juga sudah cukup lama ya, Mas Tony, untuk koleksi Mini 4WD. Mas Tony koleksi Mini 4WD sudah dari 2015 ya, 2015, tapi udah dapat sebanyak ini. Yes. Berarti dalam kurun waktu yang singkat itu hunting ya berarti ya? Gila. Gila, oke. Saya kira justru Mas Tony ini koleksinya dari 2000 awal, malah 90-an. Oh enggak ya? Nah, boleh cerita sedikit nggak Mas Tony, untuk pertama kali kenal Mini 4WD itu kapan? Terus sejarahnya sampai akhirnya kok baru 2015 memutuskan untuk koleksi? Kenapa nggak dari 97 misalnya? Nah, Jadi memang dari kecil kita disuguhi sama TVRI ya. Di tahun-tahun 90-an kalau nggak salah, 90-an kalau nggak salah. 90-an itu Nasional Puro di TVRI, dan sejak itu memang kita terinspirasi. Cuma pada saat itu harga Tamiya masih lumayan mahal dan cukup sulit dicari pada awal-awalnya. Masih ingat nggak Mas Tony, tahun 90-an tuh berapa kira-kira harga? Sekitar 20-an. 25.000 dengan inflasi sekarang ya. Berarti dulu tuh setara dengan sekarang berapa? 180, 200 ribu? 180 ribuan ya. Ya buat mungkin kita dulu yang masih muda cukup mahal ya harga segitu ya. Mahal sekali, dan pertama kali saya punya benar-benar merek Tamiya itu pada saat dapat hadiah kitan dari tetangga. Oh, jadi waktu sunat guys, dapat hadiah. Nah, hadiahnya apa waktu itu? Ironisnya adalah saya dikasih hadiah dancing doll. Dancing doll. Jadi habis sunat dapat dancing doll. Kok nggak dapat yang berbau burung-burung, winning bird, apalagi rising bird? Harusnya lebih cocok ya. Nah, pada saat itu mungkin agak ini ya, antara senang dan ini, cuma kit itu jadi kit pertama saya, jadi berkesan banget sih. Itu ori? Ori. Oh. Sebelumnya memang kita kadang-kadang di pasar malam itu ada kit-kit yang bukan ori. Baik, tapi beda jauh. Itu yang kemasannya biasanya plastikan ya, terus bodinya. Boleh. Nanti saya tampilin ya gambarnya guys. Ya. Itu memang harganya jauh sekali. Jauh sekali ya. Dapat kit pertama kali yang ori, bener ori ya, itu Dancing Doll. Hadiah kitan. Pada situ mungkin dalam hati, kenapa Dancing Doll sih? Tuh, kemudian berkembang di SMP, ngumpulin. Jadi memang kita ada di perumahan kami, di pabrik gula dulu. Itu ada teman-teman juga hobi. Kita buat track dari karet sama seng. Terus dari itu sering race. Race kecil-kecilan. Jadi race kompleks ya waktu itu. Jadi dulu memang seumuran saya sama Mas Tony ini, karena akses ke informasi juga tahun itu terbatas ya, nggak kayak sekarang guys. Sekarang kan anak-anak udah pegang gadget semua, tinggal browsing ada semua, beli online ada. Kalau dulu kita harus bikin track sendiri. Ada toko pun mungkin nggak banyak.
tergantung di mana kita tinggal. Nah gitu. Jadi kita pakai karet-karet yang itu sama seng di sedemikian rupa. Nah kemudian dari SMP kemudian berhenti karena memang tahun berapa tuh Mas Tony SMP? sekitar 95 saya. 95 ya, oke. Itu udah banyak kitnya? Atau masih dancing doll sama? Pada zaman dulu kita nggak ngoleksi sih Mas. Oh, sekedar punya aja ya? Sekedar punya dan biasanya kalau mungkin hampir sama dengan Mas Rangga, kalau dulu kita pinginnya punya kit yang nggak punya. Yang orang nggak punya, bener. Gimana caranya? Bodinya sedemikian rupa kita poles, entah disambung-sambung dari yang lain. Anak-anak nggak boleh punya kayak punya saya. Oh iya. Itu yang jadi awal malapetaka sebenarnya. Oh bisa? Dari situ kan kitnya hancur pasti. Oh betul. Jadi potong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Dulu nggak nyesel. Sekarang baru nyesel. Sekarang nyesel karena saat ini kit itu sudah susah didapat guys. Harganya pun sudah lumayan ya sekarang. Ya. Nah, sering jalan waktu, udah vakum, terus ada Les and Go. Oh ya, 90-an juga ya akhir ya, 90-an. Cuma pas itu kita masih teringat-ingat dengan yang Ion Kuro. Kemudian vakum udah vakum banget. Cuma memang di benak saya itu ini mainan paling membuat kita itu banyak berkreativitas. Yang mau tempel sana, mau tempel sini, mau dimodif gimana itu bisa kalau pakai Tamiya ataupun Mini 4WD ini. Nah, setelah saya bekerja punya uang sendiri itu kemudian ya banyak sih hobi-hobi yang kita isi pada saat waktu kosong ya. Waktu kosong. Kemudian 2015 awal kalau nggak salah itu saya teringat-ingat dengan ini Mini 4WD Tamiya. Cuma bayangan saya masih ada yang jual nggak ya? Oh betul banget. Nah pada saat itu nyari dapatnya Audi. Sudah ada merek Audi waktu itu ya? Masih ada sisa stok ya. Audi Kids itu. Terus beli satu ke istri bilang ini nanti buat jualan. Karena pas itu saya lihat di beberapa online shop itu ada yang jual kayak Audi dan sebagainya itu. Kalau saya lihat di toko biasa itu misalkan harganya X, di situ bisa 2 kali 3 kali X. Wait sebentar, online shop tahun berapa itu berarti? Sudah ada dong? 2015 sudah ada ya? Sudah ada. 2015 sudah ada, betul. Nah, di saat itu saya lihat kayaknya potensi nih. Makanya saya bikin, saya nyari Audi, awalnya itu Audi, kemudian nyoba ini bisa buat ladang bisnis sebenarnya. Saya buka satu online shop, berjalannya waktu, yang 90% saya beli, yang 10% baru saya jual. Jadi kebalik ya? Jadi kebalik. Dan kayak terus-menerus gitu, jadi nggak puasnya itu... Ya nggak bisa stop. Iya, dan jadi memang kita teringat zaman dulu. Betul, jadi nostalgianya kembali guys. Terus pada akhirnya membeli satu, akhirnya terus kompulsif pengen punya serinya. Itu pasti kita akan terus melengkapi dari situ. Dan pada saat itu memang awalnya ikut-ikutan di lelang. Oh, oke. Lelang ada di lokalan, kemudian di grup-grup itu ngumpulin. Ya udah kadang-kadang jempol sama antara jempol, pikiran sama dompet itu nggak sejalan. Realita hidup. Kadang-kadang ngeklik, pas udah nyampe rumah kayaknya udah punya deh. Kadang ya nih masuk keranjang belanja dulu sampai berapa item tapi nggak berani check out. Ngerasain juga ya? Ya akhirnya sering dengan waktu tiba-tiba udah segini aja. Tiba-tiba udah segini ya. Nah berarti dulu emang awal itu kit yang pertama kali punya justru udah nggak ada ya? Ada, dancing doll. Semenjak masuk ke Audi lagi untuk memutuskan koleksi, kit yang dulu waktu tahun 90-an udah nggak ada ya, udah hancur ya? Udah hancur, jadi malah petaka zaman dulu. Nah, jadi teman-teman kalau nggak tahu ya, dulu itu 90-an ada serial anime, itu namanya Daishion Kuro. Nah, Daishion Kuro itu tayang di TVRI waktu itu ya, Mas Tony ya. Jadi belum ada televisi swasta ya, belum ada televisi swasta, tayang di TVRI, dan Daishion Kuro itu menginspirasi komunitas kami untuk akhirnya melakukan kegiatan yang sama dalam kelas yang disebut Street Mini 4WD. Nah, Street Mini 4WD ini saya dan Mas Tony juga main. Jadi tadi sebelum kesini kalian udah lihat videonya yang sudah saya upload sebelumnya atau setelah ini. Itu saya sama teman-teman main. Nah nanti kalian bisa cek lagi video di sana. Seru banget.
sekaligus olahraga, dan yang pasti bermain Mini 4WD. Dan yang ketiga, kita bisa nostalgia kembali ke era itu guys. Nah, kalau kalian lahir di tahun 90-an, kemungkinan besar kalian adalah penikmat serial Let's and Go. Ya, waktu itu serial Let's and Go tampil, ada Let's and Go Max, dan WGP. Nah, kalian lebih familiar dengan itu. Jadi jangan kaget kalau lihat ada bapak-bapak kayak kita yang nguber Tamiya pakai stick. Nah, itu awalnya dari anime Dashinkuro, itu dia. Oke, terus dari tahun 2015 itu langsung borong banyak kit atau satu persatu belinya? Satu persatu ya. Apa yang pertama diingat setelah Audi yang terus beralih ke merek Tamiya lagi tuh apa? Pertama kali ini yang teringat pada saat itu Dancing Doll lagi. Dancing Doll lagi, waduh. Kit yang dulunya saya agak benci karena mohon maaf, saya kitan dapatnya Dancing Doll. Ternyata itu yang jadi buat kangen. Nah, teman-teman mungkin yang penikmat Let's and Go kurang paham ya Dancing Doll itu apa. Jadi Dancing Doll itu kit yang dimiliki oleh salah satu tokoh utama di serial Dashinkuro. Nama karakternya itu Rinko Sumeragi ya, Rinko Sumeragi. Dia cewek kebetulan. Makanya Mas Tony sebel banget habis sunat dikasih Dancing Doll. Tapi akhirnya jadi melekat ya, punya nostalgia sendiri ya. Nah, yang dibeli waktu itu kit Dancing Doll yang sudah premium atau yang jadul? Jadi dapatnya pada saat itu jadul dan masih udah rakitan, udah rakitan, bukan yang masih box. Udah rakitan berarti, tapi Tamiya? Tamiya. Kita ikutan lelang, jadi ada salah satu pelelang dari lokalan Malang ini. Oh, dari Malang ya justru ya? Saya kira dapat entah dari Jepang atau mana gitu. Awalnya dari Malang. Oh, karena okay. Awalnya perjalanan saya dari Malang dan saya kenal beliau, saya sering datang ke rumahnya juga. Beliau juga ada beberapa kit yang menginspirasi saya untuk nambah lagi dan nambah lagi. Nah, dari situ bergerak ke Jepang dan sebagainya. Mulai merambah ya, karena kan sekarang teknologi informasi, akses ke luar juga lebih mudah. Jadi teman-teman mungkin tahu yang namanya kalau lelang tuh ada Yahoo Auction Japan, ada juga mungkin di lapak lain ya. Kalau eBay pernah nggak Mas Tony? Saya nggak pernah. eBay belum ya? Yang sering Yahoo Auction. Auction Japan ya, karena biasa kalau Yahoo Auction Japan itu memang kitnya second hand dari si pemiliknya langsung guys. Jadi nggak kualitasnya lebih terjaga lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kualitas yang kita dapatkan juga lebih bagus pastinya. Nah, terus dari Dancing Doll tadi merambah ke apa Mas Tony? Merambah ke ini Aero Solitude ya. Aero ya. Ya, berarti sudah masuk serinya Super ya ya. Ya. Kenapa dua kit itu awalnya, kenapa saya milih awalnya dari itu, karena yang berkesan banget pada zaman itu adalah yang Dancing Doll, karena yang dulunya saya benci, cuma terus ngangenin. Yang Aero ini saya punya karena dulu saya dapat dari orang tua. Kalau kamu 3 besar, tak kasih hadiah, minta apa? Wah, saya mintanya Aero pas itu. Aero. Ori ya waktu itu ya? Ori benar-benar. Dan pernah dipinjam teman untuk ikut kejuaraan di lokalan di Mojokerto itu. Menang di mall. Di mall ya. Menang. Nah, itu agak berkesan sih. Walaupun saya nggak dapat hadiahnya, itu agak berkesan. Jadi pertama kali yang saya buru dulu ada di situ sama Aero. Nah, kalau zaman dulu lomba itu nggak ada kelas-kelas kayak sekarang guys. Jadi dulu itu lebih luas. Ya lebih luas dalam artian tergantung kreativitas. Ya, Mini 4WD-nya ya itu aja, nggak dibatasin harus partnya ini itu. Pokoknya main kayak kalau kalian tahu game Hyperdash Grand Prix, nah kayak gitu guys. Jadi klasikan, partnya hanya plug and play semua ya, dan langsung lomba. So simple loh. Kalau sekarang kan macam-macam Mas Tony ya. Ada STB aja ada Plus, Pro, STCB, terus STO juga sekarang macam-macam. Ada side damper, ada STO yang biasa dan lain sebagainya. Nah, terus kembali ke kiat-kiatnya Mas Tony untuk koleksi. Dari 2015 itu frekuensinya berapa sering belanja dalam sebulan, lalu berapa banyak? Itu jadi satu goal sendiri nggak sih? Karena kan kita pasti kompulsif ya, beli Dancing Doll nih. Pasti mikir, wah harus ngelengkapin seri dasnya yang lain. Ada Shooting Star, ada Emperor. Kalau saya sebenarnya acuannya ini, ada box art. Ya. Awalnya itu, kemudian kalau target harus ini harus itu, saya nggak terlalu ini pada zaman itu. Cuma kadang-kadang kit itu kan ada yang upload tiba-tiba. Oh ini saya belum punya nih. Itu yang kadang-kadang. Sudah main Facebook ya? Iya, Facebook sama di auction. Wah, ini harus ini nih, mumpung murah. Harus dilengkapi ya. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah karena nggak ada target per bulan ini harus saya belanja sekian itu, pas nyampe ke rumah nggak punya ya. Itu yang kadang-kadang ini.
Jadi sebenarnya nggak didata juga ya. Jadi benar-benar spontanitas belinya. Dan lihat ininya. Kalau mau merujuknya ke koleksi itu saya panduan saya di box art itu. Box art ya. Sama mungkin ada panduan luar, mungkin seperti magazine atau majalah dari luar itu ada juga ya. Nah, tapi untuk seseorang yang baru 2015 koleksi, terus tidak di list ya kasarannya teman-teman, tapi punya koleksi selengkap ini dan serinya pun urut lengkap, itu luar biasa banget kalau menurut saya. Apa dari keluarga Mas Tony, biasanya kan kalau sudah nikah nih, kayak saya Mas Tony, istri biasanya kan punya kesan sendiri. Nah, saya nggak tahu. Kalau Mas Tony bagaimana? Istri mendukung atau ada sedikit pernah keberatan atau bagaimana? Kalau untuk koleksinya, itu mendukung. Jadi dulu ini ada di atas, jadi kayak campur sama gudang. Oke. Di atas ada gudang, terus saya pakai ini. Yang nyuruh untuk pindah ke sini dari istri. Itu kamarnya buat Tamiyamu aja. Khusus buat Tamiya, keren. Kelihatan kan udah. Iya. Cuma untuk yang race ini karena memang jam ya. Kalau race itu kan kadang-kadang kita berangkat pagi pulang malam banget. Itu yang agak ini. Tapi sebelumnya di satu titik dari awal Mas Tony koleksi sampai sekarang ada dong satu titik Mas Tony itu ikut race, entah STB atau STO. Nah, STB ya. Nah, itu teman-teman. Jadi Mas Tony juga sempat race, tapi mungkin sudah tidak lagi sekarang. Nah, mungkin tadi alasan yang saya terima karena jam, karena faktor waktu. Terus ada alasan lain nggak Mas Tony selain? Kalau saya lebih karena ini waktu. Waktu ya. Udah di sana itu kadang lupa kita. Benar. Kedua udah isya aja. Iya ya udah isya. Belum masuk babak 2 isya biasanya. Babak 2 itu bisa jam-jam 7, jam 8 malah. Jam 8, babak final bisa jam 9, kadang sampai mulai tutup guys. Tapi teman-teman kalau suka nggak apa-apa, enjoy aja. Saya dulu pun main STO sampai jam-jam segitu juga. Bahkan kalau grand final kan Mas Tony sempat tahu, itu sampai mulai tutup. Kalau di Kaza itu kalian bisa cek video-videonya ada di playlist saya semua. Nah, memang butuh waktu sama konsentrasi sendiri untuk fokus. Tapi untuk saat ini, karena kita sekarang lagi masa pandemi, saya sama Mas Tony juga mulai beralih pelan-pelan ke satu kelas baru yang kami sebut Street Mini 4WD, atau di Indonesia juga disebut sebagai Play On atau Playon. Mas Tony juga sudah beberapa waktu untuk terjun ke kelas ini. Kira-kira yang membuat Mas Tony minat untuk terjun di kelas ini apa sih? Sebenarnya kalau boleh jujur, pada saat saya masih main STB, saya pernah diajak temen. Oke. Tahun berapa itu? Itu sebelum pandemi justru 2018. 2018 itu sebelum pandemi, oke. Mas Aan nih, Aan ya. Yang mulai itu namanya kalau salah. Pernah ikut sekali, cuma kok kurang ini ya. Maksudnya awal-awalnya memang karena mungkin kita yang belum pernah satu ya. belum pernah dan kita nggak tahu settingan, jadi settingan STB saya bawa ke sana. Mesin break-inan lagi. Ban karet dan sebagainya. Saya ini udah nggak kuat. Aduh, nggak kuat saya kalau pagi nggak kuat. Nah, setelah berjalan waktu saya lihat kok oh ternyata ada settingan yang salah dan sebagainya. Terus 2019 saya aktif di street. Kenapa saya lebih enjoy di street adalah waktunya fleksibel. Nggak mungkin kita lari 2 jam, 3 jam. Betul. Mungkin sekitar 30 efektifnya ya. Efektif 30 menit 30 menitan itu sudah ini. Kemudian kreativitas juga bisa ini karena ada aturan memang, cuma kita bisa berkreasi dari barang apapun. Betul. Itu lumayan ada hashtagnya street mah bebas. Ya betul. Tagarnya itu dia guys, street mah bebas. Yang ketiga, murah di kantong. Murah di kantong, benar. Nah, alasan murah di kantong bisa lebih teknis nggak Mas Tony? Kira-kira kenapa? Apa yang bikin murah nih dibandingin kelas yang lain? Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih suka tantangan lebih ya, bisa main di kelas mungkin STB, atau yang lebih pro lagi, teman-teman senior saya juga banyak banget, itu mereka lebih milih untuk main di kelas STO. Itu sebenarnya bagus banget, keren banget guys. Jadi kalau kalian lebih suka ke arah sana, silahkan, itu bebas, kalian bisa milih. Dan untuk yang merasa mungkin di kelas-kelas itu biayanya terlalu banyak, teman-teman bisa mendengarkan kiat dari Mas Tony ini. Kenapa kelas di street itu cenderung lebih ekonomis? Nah, gimana Mas Tony? Kalau saya bandingkan dengan dulu ketika saya main di STB, itu memang satu kit itu misalnya kita pakai di track A, belum tentu berhasil di track B. Betul. Dengan settingan yang berbeda. Ya. Kalau di street, dimanapun sebenarnya bisa. Tergantung kita mau apa, di awalnya mau kemana ininya. Karena kan settingan apa namanya di awal itu maunya segala medan apa gimana, itu bisa. Yang kedua, kita bisa pakai barang apapun ya. Handle-nya, gripnya apa? Motor. Grip motor jadi ban bisa guys. Terus kemudian 4 kW diperbolehkan.
karena ada beberapa kelas yang tidak boleh. Betul. Saya punya contoh adalah pertama saya join dengan street, benar-benar join ya. Itu saya pakai kit bersumber merek ya, dari Cina yang IKA itu. Yang IKA ya. Terus kemudian saya modif. Itu dari 2019 sampai 2020 saya pakai kit cuma satu tok. Satu tok ya. Saya nggak pakai karena keinjak. Oh, jadi udah rest in peace guys, makanya ganti kit akhirnya Mas Tony-nya. Setelah itu baru saya nambah. Kalau dikalkulasi sih 200-300 ribu itu udah jadi ya? Jadi dan berapa kali main? Oh, jadi dan berkali-kali main dan itu pun hardcore ya kasarannya, udah nabrak sana nabrak sini. Terserah mau di opo-opo, yang penting kuat nafas sama itu aja. Betul. Nah, jadi mungkin tambahan buat teman-teman kalau baru denger ya istilah kelas Street Mini 4WD itu, di kelas ini tidak terbatas merek. Jadi teman-teman bisa pakai merek apa aja. Mau merek Mini 4WD Audi, mau Mowang, mau Ika, mau Tamiya pun boleh. Cuman karena medannya biasanya tidak rata untuk jalanannya, itu teman-teman yang sudah bermain biasanya lebih memilih untuk menggunakan chassis IKA karena sudah ada suspensinya. Terus dari kelas ini Mas Tony, ada nggak manfaat yang didapatkan? Terutama kan kita sekarang lagi masa pandemi nih guys. Kira-kira apa nih manfaatnya? Kalau yang saya dapatkan dari sini, pertama jujur aja lebih sehat. Baik sehat di badan dan di kantong. Di kantong. Waktu sama keluarga juga masih banyak. Oh, oke. Itu yang jadi yang ini. Kadang-kadang apalagi pandemi ya, kan nggak bisa kemana-mana. Kalau di rumah kadang-kadang mungkin kita mau, kadang-kadang kita kan juga butuh me time ya. Betul. Kalau me time dengan waktu berjam-jam gitu juga kasihnya di rumah. Karena juga mereka mau keluar juga nggak bisa. Iya. Apalagi pandemi semacam ini ya. Nah itu bertiga apa ya? Dengan jalan protokol ini teman-teman juga bisa bermain yang sehat, maksudnya jaga jarak dan sebagainya. Betul. Jadi nggak sih ini, karena kalau bukan bandingin, kalau di ruangan memang lebih kontak fisik dan sebagainya itu lebih berpotensi. Itu sih. Oke nih, karena waktu kita terbatas, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih buat Mas Tony. Nah, ada nggak sih kira-kira Mas Kit yang memiliki kesan sendiri atau bisa dibilang legend lah, atau bisa dibilang mbahnya Mini 4WD? Kan saat ini kita tahu kan, kita bahkan nggak tahu ya awal mulanya Mini 4WD itu Tamiya pertama apa, lalu dari situ lahir kelas-kelas lain seperti chassis tipe yang dipakai di serial anime Daishin Kuro dan sebagainya. Nah, dari Mas Tony ada nggak kit yang dimiliki yang kira-kira punya nilai historis ke sana? Saya yang agak berkesan dari segi umur ya, itu kitnya yang ini. Wah, ini guys. Wih, gila. Udah kayak donat, guys. Adonan donat nih. Ini diproduksi di tahun 82. Tahun 82 ya, Mas Ton ya? Saya kelahiran 80, jadi 2 tahun kemudian mereka lahir. Wah, nggak beda jauh umurnya sama Mas Ton ini, guys. Ya, yang 5 ini. Oke, boleh saya ambil satu nggak? Saya angkat. Yang ke ini aja. Mana? Yang pertama banget mana? Ini berarti? Iya, 2 ini. 2 ini yang pertama banget. Oke, guys. Nah, ini mbahnya Mini 4WD nih. Ini mbahnya. Nanti kalian lihat lebih dekat ya. Ini nanti saya tampilin di layar untuk tampilannya. Jadi ini chassisnya apa kalau yang kit ini? Wild ya? Masuknya Wild ya? Tapi bukan yang kelas kayak Pajero, Land Cruiser itu? Itu Wild juga ya? Yang 1:32 juga? Oh iya. Wild ya. Jadi yang real car ini Wild juga masuknya ya? Oh. Saya kira Wild itu yang Bigfoot aja. Kayaknya ini Masuk Wild ya. Oh. Jadi Wild sendiri. Iya, mungkin teman-teman ada yang tahu, yang lebih paham, bisa komen di bawah. Ini sebetulnya masuk kelas Wild atau bukan? Atau Wild hanya yang Bigfoot saja? Oke, jadi ini mbahnya Mini 4WD ya. Terus yang paling mahal dari sini berapa kalau boleh tahu harganya? Kalau sekarang? Sekarang, pasaran ya, atau harga bidding lah, harga lelang per kit ya, di atas 2 juta, di atas 3 juta. Padahal ini legend banget ya. Oke. Terus tadi ya ini berarti sudah dirakit ya. Tadinya dalam box kayak seperti kit Mini 4WD pada umumnya. Nah, terus tadi Mas Tony sempat ngomong katanya sering beli double nih kit. Kira-kira bisa nggak kita dikasih lihat nih? Ada satu kit yang dulu, jadi dulu ada setelah Yankuro, itu juga ada komik. Oh iya, Top Kudo. Tadi belum disebutkan. Oh iya, betul. Let's and Go ada komik yang Top Kudo. Itu cuma sampai
1, 2, 3, 4 sampai 8 nggak masalah. 8 aja ya. Ya 8 aja. Cuma itu berkesan banget bagi saya. Karena pada saat itu juga kita nyari kitnya juga susah. Top Kudo itu yang kit-kitnya seri-seri Rising Bird dan sebagainya. Rising Bird, Winning Bird sama Super Sabri kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, itu yang kadang-kadang saya agak ini. Jadi ini ada kit. Tiba-tiba udah segini aja. Wah, nih. Guys, teman-teman kalau kembang biak burung, nah ini kembang biak burungnya beda nih Mas Tony. Burung plastik. Ini ada, saya angkat satu ya Mas Tony. Oh, lepas. Ini Rising Bird guys. Nanti saya tampilin di layar untuk close up-nya. Ini beli udah double-double ya Mas Tony ya? Udah double-double, dulu ada bahkan ada 10 kalau nggak salah. Rising Bird ini winning ya. Winning Bird. Dulu udah 10, berarti ini lebih banyak tadinya? Iya. Terus dilepas dijual atau? Saya lepas karena sudah mulai sehat saya. Oke, jadi virus Mini 4WD ini penyakit guys. Jadi udah mulai sembuh nih Mas Tony nih. Waduh. Iya. Cuma ya sembuhnya sembuh di sini. Kilaf di tempat lain. Betul. Kilaf dikit lain guys. Yang lain jadinya. Iya. Wah, banyak banget ini. Ini udah sedikit ya hitungannya. Iya, sedikit. Saya satu aja nggak punya. Udah banyak berkurang ya. Karena kalau saya sendiri sih, teman-teman juga mungkin tahu ya, di semua review saya itu biasanya saya beli review pakai di track udah masukin dus. Jadi nggak pernah ada yang namanya target kayak Mas Tony gini harus punya seri ini nggak. Jadi lebih ke dipakai udah gitu aja. Oke, terus ada lagi yang kilaf kayak gini Mas Tony? Ada satu dulu itu sebenarnya zamannya Yon Puro, itu ada lawannya dia. Oh, kalau nggak salah namanya punyanya Kidoin ya? Ya. Oke. Dulu itu sebel banget karena apa? Nyari kitnya susah banget. Baru tahu malah saya kalau kitnya susah dicari. Pada zaman itu, cuma akhirnya saya ngumpulin. Nah, ini guys, donat rasa ketiga. Ini Proto Emperor. Proto Emperor ini kit yang dimiliki oleh si Kidoin. Kidoin ini nama lengkapnya siapa ya? Jin Kidoin ya. Jin Kidoin itu dia musuh bebuyutannya si Yonkuro kalau di serial animenya ya. Jadi ada satu episode itu yang si Yonkuro sampai kitnya hancur ke sambar petir saat lawan si Kidoin ini di kuilnya kalau nggak salah. Itu sampai dia terus ganti ke Super Emperor. Dikasih sama si Sumeragi, kakaknya si Rinko Sumeragi. Nah, itu kitnya seperti ini guys. Ini beda apa Mas Tony? Ini dari merek lain. Oh, beda warna ya? Jadi unik makanya saya ini. Tapi masih warna ungu. Iya. Nah, ini yang warna lain guys. Ungunya lebih ke apa ya? Agak-agak magenta gitu warnanya. Oh, ini semuanya ori? Ori semua ya? Wah, gile. Ini udah ada yang di custom juga nih. Iya, custom by teman kita. Teman ya, salah satu penghobi Mini 4WD juga. Jadi keseruan lain di Mini 4WD itu apa guys? Selain kalian bisa main di track, yang kedua itu kalian bisa koleksi kayak Mas Tony, yang ketiga bisa main di jalanan, atau bisa di custom. Kalau kalian nggak suka main di track, nggak suka main di jalan, nggak suka koleksi, kalian suka custom, bisa. Jadi bisa di custom, bisa dijadikan apa aja, mau dikasih suspensi, dicat, di build juga bisa, dibikin seperti beauty contest gitu, seperti yang kalian sering lihat juga yang Concourse de Elegance ya, yang Tamiya selenggarakan tuh juga mereka melakukan custom. Jadi batasannya luas sekali untuk hobi Mini 4WD ini, dan pasti positif ya Mas Tony. Oke deh, ya. Kalau sekarang ini Mas Tony lebih sering pakai kit apa buat main sehari-hari? Oh, jadi pakai chassis yang MS yang hotshot. Itu untuk main di track atau street? Oh, di street. Dipindahin ke Yika nggak dikasih suspensi atau masih? Jelas, dipindahin ke Yika. Jadi semua kan Yika pada waktunya guys. Bukan promoting ya, tapi memang di street itu kelas Yika itu sangat digemari. Nah, video saya juga ada banyak, kalian bisa cek di sini. Kalau mau lihat salah satu build tutorialnya dari awal sampai akhir ada semua. Terus apa nih pesan dan kesan buat teman-teman penghobi Mini 4WD di Indonesia Mas Tony? Kalau pesan saya buat rekan-rekan yang mau ngoleksi ataupun mau bermain di street ataupun kalau memang mau mengoleksi, koleksilah sesuai dengan kemampuan. Oke. Pertama itu nikmati, nggak usah terikut dengan arus. Jadilah diri sendiri. Oke, anti mainstream. Anti mainstream karena seperti di STB saya cerita aja sedikit. Teman-teman pada saat itu banyak pakai TZ, pakai FM. Kalau saya dipanggilnya
MA lover. MA lover, gila STB pada pakai FM, dia pakai MA dong, anti mainstream guys. Karena memang saya suka. Betul. Itu mau finish apa enggak itu nomor 2. Karena dari situ kan belajar, oh harus setting ini. Iya, itu yang penting guys, suka dulu, kelontang belakangan. Kalau dari kalian kelontang kita belajar. betul, kalau kalian suka custom, ganteng dulu kitnya, kelontang belakangan guys. Itu sih pesan saya. Itu Nikmati ya. aja. Jangan dengar kanan kiri karena kadang-kadang oh ini lagi apa booming yang ini lagi booming yang ini, udah nggak usah dengerin, kamu maunya apa itu yang kamu. Betul, karena hobi sejatinya harus dinikmatin. Betul. Itu yang harus kita sepakati guys. Jadi kalau kalian terpaksa jalaninnya berat atau dimarahin istri, ya jangan ya, karena efeknya justru akan negatif nantinya. Nah, jadi itu aja bincang-bincang singkat saya sama Mas Tony, dan terima kasih banyak Mas Tony udah menerima saya di sini. Kalian akan lihat video run kita yang tadi kita maksud di channel saya juga. Nanti kalau udah saya upload, kalian bisa cek, saya taruh linknya di sini. Dan itu aja mungkin karena waktu kita singkat. Jangan lupa pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. Oke, itu tadi interview saya dengan Mas Tony selaku owner Mini 4WD dan kolektor juga. Gimana menurut kalian? Keren-keren kan? Jadi itu aja untuk sesi kita hari ini, nggak lama-lama dan kalian udah dapat semua informasinya tadi. So untuk kedepannya kalian bisa cek semua video saya di channel saya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi. Kita bertemu di video berikutnya, dan jangan lupa selalu perhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, see you.